Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita boleh hadir di ruangan ini untuk beribadah bersama-sama. Saya mengundang jemaat semua untuk berdiri. Kita siapkan diri kita tenangkan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak, supaya kami layak Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dan kami boleh leluasa mendengarkan firman-Mu dan Tuhan berkenan atas kehadiran kami di tempat ini. Kuasai ruangan ibadah kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami fokus dan kami rindu mendapatkan berkat yang berkelimpahan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan Allah begitu besar kepada kita. Kasih-Nya begitu berlimpah kepada kita. Tidak ada yang kurang dan tidak pernah berubah. Sempurna dan tetap selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama kita naikkan pujian untuk kebesaran setia Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku.
pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam surat Yakobus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering berkata bahwa kita mengasihi Allah. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita, justru yang kita lakukan adalah kita lebih memilih apa yang dunia ini tawarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadikan kita sebagai musuh-musuh Allah. Artinya kita sebagai penentang-penentang Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh sekali lagi menyucikan kita dan Tuhan boleh mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari secara pribadi kita datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan menyadari bahwa seringkali kami menginginkan dan seringkali kami melakukan apa yang dunia ini tawarkan kepada kami sehingga membuat kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, biarlah Engkau boleh mengampuni kami, biarlah Engkau boleh sekali lagi menyucikan kami, dan biarlah Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan sehingga setiap hari, semakin hari kami boleh semakin kudus kehidupan kami, dan semakin hari juga kehidupan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Saudara, firman Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah berita yang memberikan anugerah, menyatakan anugerahnya kepada kita. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22, Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dan juga mengampuni segala dosa kita. Kita tetap berdiri, kita akan mengingat kembali 10 perintah Tuhan yang Tuhan turunkan kepada hamba-Nya Musa, bagi umat Israel dan juga bagi kita semua. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau lembunya Laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian, kita akan memuji Allah kita akan memuji Kristus Raja kita. Bersama-sama kita bernyanyi di hadapan tahtanya. Umatnya pujilah. Padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya. Pujilah, haleluya. Kita nyanyikan lagi, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pas Dia berkenan. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah.
Luar biasa, puji-pujian yang begitu indah dan bersemangat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk paduan suara anugerah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memohon Tuhan untuk menguji diri kita, untuk mencoba kita, minta Tuhan untuk menselidiki batin kita dan hati kita, supaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian, ujilah aku Tuhan. Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita minta Tuhan menguji kita. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi Hosana. Dan ku agungkan Kau. Kita naikkan sekali lagi. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, yang disembah. Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父，
biarlah Engkau boleh menilik hati kami, 你要检查我们的心， Engkau boleh menguji hati kami, 你会试验我们的心， apakah hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. 使我们的心合你的心意。 Bapa, ajar kami juga melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, 主啊，你教导我从你的话， sehingga kami boleh hidup menurut kebenaran 好 firman-Mu. 像我们的生活能够照着你的旨意来行。 Terima kasih Bapa, 主啊，谢谢你， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 各位弟兄姊妹平安。 Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. 我们感谢主，还有机会今天早上来聆听他的话语。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu amarah yang buta. 我们今天要来思想个题目，就是盲目的愤怒。 Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22. 我们要从撒母耳记上第22章， Ayat 13 sampai ayatnya yang 我们 ke-23. 从13到23节。 Tapi kita akan fokus pada ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. 我们要从第13到第19节，我们要来注意。 Saya akan bacakan dari ayat 13 sampai 15. 我转到要从13到15节用印尼文来念， Lalu kemudian ayat 16 sampai 19 dalam bahasa 那 Mandarin. 么16到19节由中文来念。 Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari ayat 13 sampai ayat 15 dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara yang besar." 第16节我们来看，王说：“亚希米勒呀，你和你父的全家都是该死的。”王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。扫罗的臣子却不肯伸手下耶和华的祭司。”第18节，王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”以东人多益就去杀祭司，那就杀了穿细麻布与福德的85人，又用刀将祭司城诺伯中的男女孩童、吃奶的和牛羊驴尽都杀尽了。 Demikian jawab pembacaan firman 我 Tuhan. 们读经就到这里。 Bapak Saudara sekalian, beberapa hari lalu ada sebuah berita di media koran. 我们不久前在这个报纸有刊登， Nah, ini koran online nih Bapak Saudara. 我们是讲在网络上的消息。 Beritanya adalah bahwa ada seorang ayah, dia membunuh anaknya dan memukul istrinya sampai kritis. 我们知道一个做父亲的，他杀了他的孩子，还有虐待了他的妻子。 Ketika dia ditangkap, kemudian ditanya oleh pihak polisian, 当他被抓、被警察查问的时候， ditanya kenapa kamu melakukan itu? 为什么你要这样做？ Dia berkata bahwa dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. 他说他不能够控制他的愤怒， Maka dia membunuh anaknya sendiri 所以他就杀死他自己的孩子 dan，juga memukul istrinya sampai kritis. 还有打他的妻子，这么很惨。 Bapak Saudara sekalian, ayah ini dan seorang suami dia tidak bisa mengendalikan 我们知 kemarahan. 道，做一个父亲和一个丈夫不能够来控制他自己的情绪， Itu mengakibatkan kerugian kepada keluarganya 所以在他的家庭是一个很大的损失， dan juga kepada dirinya sendiri. 所以对他自己也是这样。 Kemarahannya yang tidak terkendali itu membuatnya ditangkap oleh polisi. 所以我们知道，因为他不能控制他的愤怒，被警察抓了。
bahkan dia kehilangan keluarganya. 所以他也失去了这个家庭的成员。 Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kalau demikian maka dia bukan hanya kehilangan anaknya secara fisik, tapi dia juga kehilangan kepercayaan dari keluarganya, istrinya maupun 所 anak 以 yang 在 lain. 肉体上，呢不单单失去了孩子，所以在这个家庭中，他已经失去了个信任。 Bagaimana seorang ayah yang katanya sayang kepada keluarga, tapi tega membunuh anaknya dan membungkul istrinya sampai kritis. 一个做父亲的，他疼爱他的孩子，为什么他忍心杀害他自己的孩子？ Bapak Saudara, kalau misalnya sang ayah tidak dalam keadaan marah, mungkin dia tidak melakukan hal itu. 如果他的父亲没有能够控制他的愤怒，就不会做出这样的事情。 Tapi karena dia dikuasai oleh kemarahan, maka dia melakukan hal yang keji. 所以因为他被愤怒所控制，所以他就行了这样的事。 Jadi bisa dikatakan bahwa kemarahan yang tidak terkendali akan membawa kerugian bagi banyak orang. 所以盲目的愤怒是对某一个人的损失。 Bapak Saudara, inilah mungkin yang sering kali kita pikirkan ketika kita mendengar kata marah. 所以我们常常听到人家讲什么叫做生气。 Kita akan berpikir bahwa marah itu bersifatnya bisa merusak atau merugikan orang lain. 所以我们知道生气对别人有很大的损失。 Nah, jadi kalau misalkan kita ada lihat orang marah, biasanya kita bilang, udah sabar gitu. 所以有时候我们看到人家在生气，我们讲好你就息怒吧。 Nah, Bapak Saudara sekalian, tidak jarang juga kita berpikir bahwa ketika seseorang itu marah, itu berarti dia melakukan dosa. 我们知道一个人如果他生气，他就是在犯罪。 Karena marah biasanya diidentikan dengan orang yang tidak sabar. 因为生气是我们可以指向一个完全没有点耐心的人， Apakah itu benar, Bapak Saudara? 是不是这样？ Apakah kalau saya bertanya, apakah marah itu normal, sesuatu yang biasa terjadi? 我请问，是不是生气是正常的事情？ Bapak Saudara sekalian, seorang ahli psikologi 一个心理学家， namanya Paul Ekman. 他是Paul Ekman 这个人， Dia memberikan teori bahwa manusia memiliki 6 emosi dasar. 他给一个人下个定论，人有6个那个基础， Yaitu ada emosi senang, sedih, 有悲有喜的情绪， ada takut dan juga marah, 还有恐惧，还有愤怒。 dan juga ada perasaan emosi jijik dan juga kaget. 有时候他在心理上的，还有他自己的惊讶。 Nah, berdasarkan teori ini memang setiap orang memiliki 6 emosi dasar ini. 所以我们知道，从他这个理论来讲，人有6个这个愤怒的基础。 Dan di sini kita melihat bahwa marah memang merupakan salah satu dari emosi dasar setiap manusia. 我们知道，生气是每一个人本来是有的。 Jadi bisa dikatakan kalau seseorang marah itu hal yang wajar. 如果人在生气，我们讲这是正常的。 Tetapi kemarahan yang kita alami itu pasti ada penyebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是我们知道，生气会有他为什么会这样？ Dan penyebabnya itu adalah penyebab dari luar diri kita. 所以这个原因是在我们身上之外。 Nah, misalnya ada sebuah barang yang kita dicuri, Bapak Ibu Saudara. 好像我们有一件东西被人家偷了， Nah, kita pasti marah, Bapak Ibu Saudara. 我们必须生气。 Kenapa kita marah, Bapak Ibu Saudara? 为什么我们会生气呢？ Karena mic-nya mati juga. Ini saya nggak marah, Bapak Ibu Saudara. Ya karena marah itu hal yang wajar, terutama ketika ada seorang melakukan hal yang buruk kepada kita. 有一个人对我们不好，我们生气是正常的。 Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 但有 Kita bisa memiliki kemarahan yang sehat. 有一些我们必须要注意，怎么叫做健康的生气。 Nah, yang pertama kita perlu memperhatikan yaitu alasan kita marah. 我们第一要知道我们为什么会生气。 Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun marah itu adalah hal yang wajar, kita perlu perhatikan bahwa marah itu disebabkan oleh sesuatu yang ada dari luar kita. 所以我们知道，本来人讲生气是正常，但是这生气是在我们身外来的， Nah, itu memicu kita sehingga kita muncul emosi marah. 所以使我们的情绪产生愤怒。 Nah, seperti tadi kalau kita punya barang dicuri, kita otomatis kita langsung marah. 好像我们东西被偷了，我们自己就自动的会愤怒。 Nah, jadi ketika kita marah,
terkadang kita juga mungkin kita tidak sadar apa penyebab kita marah. 有时候我们生气，自己也不知道是什么理由我们生气。 Ya pokoknya kita tiba-tiba kita bilang biasanya kita emosi, kita marah, kemudian kita langsung mungkin bisa berkata-kata yang agak kasar atau keras pada orang lain. 可能我们的情绪不好，我们生气就会说一些把粗话出来。 Tanpa kita tahu apa yang sebenarnya membuat kita marah. 所以我们要知道为什么我们会生气。 Nah, jadi kita perlu terlebih dahulu untuk mencari apa alasan atau penyebab kita bisa 所以 marah. 我们要找出生气的理由到底是什么。 Tetapi bukan hanya dicari Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dievaluasi. 我们不单单要找出它的理由，我们还要必须审查。 Nah, setelah kita mendapatkan alasannya kita marah, kita perlu pikir apakah ini layak untuk membuat kita marah. 如果我们已经找到了这个生气为什么我们会产生这样的生气出来？ Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara ini tidak terjadi kepada Saul di dalam bagian yang kita baca ini. 所以我们刚才所读的扫罗在身上没有发生这样的事情。 Saul dia memanggil para imam yang pada waktu itu tinggal di Nob. 所以我们知道扫罗当时在教他的祭司在这个诺伯地方。 Dia memanggil kepala imam yaitu Ahimelek dan juga beserta imam-imam yang lain. 所以他也召集他的祭司来。 Dan di sini memang ada percakapan bahwa Saul itu menganggap para imam itu bersekongkol melawan dia. 所以扫罗就认为这些祭司他们都一起来要来攻击他， Maka Daud memutuskan untuk membunuh semua imam yang 所以 ada 他就 pada waktu itu. 打算把这些祭司杀掉。 Bapak Saudara, para imam dia adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. 我们知道祭司是神所拣选的来侍奉他， Dan ketika Saul berani membunuh para imam, berarti dia tidak takut kepada Tuhan yang memilih mereka. 所以如果当时扫罗要杀这些祭司，就是证明他不惧怕上帝。 Bahkan bukan hanya para imam yang datang ke hadapan Saul saja yang dibunuh. 所以不单单来到扫罗面前的祭司被杀， Termasuk semua keluarga mereka, bahkan hewan ternak pun semua 所以 dimusnahkan oleh 不单单 Saul. 是他们，连他们家里的每个成员，还有一些牲畜也被杀了。 Kemarahan Saul ini membuatnya buta terhadap kebenaran dan dia tidak bisa berpikir secara jernih. 所以我们看到扫罗，他完全已经盲目的愤怒，不能够在思想上清晰的问题。 Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita tanya kepada Saul, apa alasannya kamu marah? 如果我们问扫罗，你的理由是什么？为什么会生气？ Tentu alasan yang tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. 所以我们认为他没有很坚强的那个理由来说， Kenapa, Bapak Ibu Saudara? 为什么会这样？ Kita lihat, Bapak Ibu Saudara. 我们来看 Dalam ayat 9 sampai 10, 第9到第10节。 Saul sebenarnya sedang bertanya tentang Daud. 所以扫罗其实在审问关于大卫的事， Karena Saul mengejar Daud, dia pengen membunuh Daud. 因为扫罗他追赶大卫，他要杀大卫， Dia mau tahu Daud lagi di mana posisinya sekarang. 他要知道大卫现在的处境在哪里。 Tapi nggak ada satu orang pun yang kasih tahu Saul. 但没有一个人向扫罗报告， Hanya satu orang yang berkata, 有一个人说， yaitu Doeg namanya. 就是Ya, 多语， Doeg memberikan informasi kepada Saul. 所以多语他给扫罗一些的那个资讯， Ya, dia berkata bahwa dia melihat Daud di Nob. 所以他看到大卫在诺伯地方， Dan dia melihat, ini katanya Doeg, dia melihat bahwa Ahimelek dia menanyakan Tuhan bagi Daud. 所以他就跟他讲，有亚西米勒，他也是在这个上帝的那边。 Bahkan dia juga berkata bahwa Ahimelek dia memberikan bekal kepada Daud dan juga pedang Goliat. 所以亚西米勒他给这个大卫有灯，还有刀，还有一些他需用的东西。 Nah, maka Saul menjadi semakin marah, Bapak Saudara. 所以使扫罗就越来越愤怒。 Nah, inilah menjadi alasan Saul marah kepada Ahimelek dan 这 juga para 是 imam 这 yang 是 lain. 扫罗对大卫所愤怒的理由。 Kenapa Bapak Saudara Saul marah terhadap mengenai informasi ini? 所以我们知道为什么扫罗为什么为了这个自信而他愤怒呢？ Yang pertama karena Ahimelek dia menanyakan Tuhan bagi Daud. 所以亚西米勒他跟上帝讲大卫的事情。 Nah, Bapak Ibu Saudara, di pikiran Saul, Bapak Ibu Saudara, 所以在扫罗的思维里面， dan juga dari pengalaman Saul, 在扫罗的经验，
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu baca di dalam pasal 14 ayat 37, 如果我们来看第14章第37节， di sana firman Tuhan berkata, Saul tanya sama Tuhan, 因为扫罗有向上帝求问， bolehkah aku mengejar orang Filistin dan apakah engkau akan memberikan kemenangan? 他说我可以追杀非利士人，你给我胜利吗？ Tetapi firman Tuhan berkata, hari itu ia tidak menjawab Saul. 所以那一天上帝没有回答他， Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya perasaan Saul. 所以我们就会体会到那扫罗的心情是怎么样。 Dulu saya tanya sama Tuhan, gak dijawab. 因为我也曾经求问过上帝，但没有答案。 Sekarang Daud tanya sama Tuhan, kenapa dia diberikan bekal dan juga perlengkapan perang. 为什么呢？大卫他是求上帝的时候，上帝给他这些需用的东西， Dari sisi Saul, dia merasa bahwa Tuhan telah menolak dia dan menerima Daud. 所以扫罗就认为上帝已经拒绝他，接受了大卫。 Dan yang kedua adalah 第二， Ahimelek memberikan bekal untuk Daud 是因为呢，他给大卫的一些需用的东西， berdasarkan perkataan si Doeg tadi, Bapak Saudara. 我们看到刚才多益所讲的， Dan Bapak Saudara, bekal yang biasanya dikatakan oleh Doeg adalah bekal yang biasa dibawa oleh para tentara ketika ingin pergi perang. 他说他给大卫的东西就是一些军事用的。 Dan bahkan diperkuat lagi dengan Doeg berkata bahwa Ahimelek memberikan pedang Goliat kepada Daud. 所以多益就跟他讲，他还给他这个刀，要杀这个哥利亚的那个刀。 Bapak Saudara, pedang Goliat itu ketika Daud menang melawan Goliat, pedang Goliat itu dibawa ke Nob. 所以当大卫战胜哥利亚，他把这一个剑拿给多益。 Nah makanya si imam di Nob, ya mereka tidak memiliki senjata lain selain pedang Goliat itu. 所以我们知道，祭司在挪伯的地方，他们没有别的刀，只有这一手，这个刀而已。 Maka dia berikan pedang itu kepada 所 Daud. 以他就将这个刀给了大卫。 Nah Bapak Saudara, dari mata Saul memandang, 我们知道，在扫罗的眼中， dia melihat bahwa Daud itu dia menanyakan, maksudnya dia berkomunikasi dengan Tuhan. 他认为大卫跟上帝在交通的时候， Dia diberikan bekal dan juga perlengkapan perang. 所以上帝给他一些东西，还有一些军事用的东西。 Saul berpikir bahwa Daud akan segera memberikan pemberontakan kepada dia. 所以扫罗就认为大卫会对他采取行动。 Nah Bapak Saudara, ini adalah asumsi daripada Saul. 这是扫罗的假设， Jadi ini hanya pemikiran Saul aja. 这是扫罗自己的思维而已。 Nah karena sudah dibutakan oleh kemarahannya kepada Daud, 因为他盲目的愤怒， ia tidak mikir lagi apakah alasan ini tepat atau tidak. 所以他就不认为他的理由是不是正确的还是错误的。 Dia berpikir bahwa Ahimelek membantu Daud, maka dia menentang Saul. 所以他认为亚基米勒来帮助大卫，他就认为他是不好的。 Dan ketika para imam membantu Daud, maka mereka harus dibunuh semuanya. 所以扫罗就认为这些祭司在帮助大卫，所以这些祭司必须被杀。 Saul tidak lagi berpikir bahwa para imam itu seharusnya tidak boleh dibunuh oleh dia. 所以扫罗应当知道这些祭司其实不可以杀的。 Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia menjadikan kota Nob itu seperti kota musuh. 所以他使这个弄不成成为一个敌人的城一样。 Bapak Ibu Saudara, biasanya Tuhan akan berkata harus tumpaslah semua orang Amalek misalnya. 其实神有时候在讲亚玛力人，你要把它全部消灭。 Nah, Tuhan memberikan perintah tumpas sampai hewan ternaknya pun itu biasanya kepada kota musuh. 所以当神要沿他的兴趣叫他毁灭的时候，就是跟这些敌人在说话。 Tetapi kali ini Saul melakukan itu kepada kota Nob, kota imam. 所以这一次扫罗对右伯城挪伯城行这样的事情。 Dengan demikian dia seakan-akan ingin berkata kepada Tuhan bahwa dia juga memiliki kuasa bisa melawan Tuhan. 所以他就认为他有这个权利能够来抵挡上帝。 Karena kemarahannya ia tidak lagi berpikir apakah alasannya itu tepat atau tidak. 所以因为他的愤怒，所以都没有在想他所做的是不是对还是错。 Yang kedua, dia tidak menyaring informasi yang dia terima. 第二，他没有把这个资讯来过滤一下。 Nah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu membaca di pasal sebelumnya, 如果我们在之前我们看他的几章， di situ dikisahkan memang Daud pergi ke Nob.
我们知道大卫到怒不起， Lalu kemudian Ahimelek menyongsong Daud. 亚希米勒就去这个拥护这个大卫， Kemudian Daud dia meminta makanan kepada si Ahimelek itu. 所以大卫就向亚希米勒要他的那个食物， Tapi Ahimelek berkata, mereka tidak memiliki makanan, maka Saul diberikan roti sajian. 所以亚希米勒没有给他食物，就给他一些面包而已。 Lalu kemudian diberikan pedang Goliat. 所以就给他炸这个歌利亚的刀给他 Lalu Saul pergi. Maksudnya Daud pergi. 就是把这个刀给这个大卫。 Tidak ada indikasi bahwa Daud sedang mempersiapkan perang kepada Saul. 所以完全没有一些预兆，好像大卫要来杀扫罗。 Tetapi Doeg dia membuat informasi itu seakan Daud sedang mempersiapkan perang kepada Saul. 所以多益就用这些假的信息，好像这个大卫要来攻击扫罗。 Kalau kita melihat siapa sebenarnya Doeg itu? 如果我们看到底这个多益是谁呢？ Bapak Saudara, Doeg dia adalah orang Edom. 多益是以东人， Dan dia adalah pengawas gembala-gembala Saul. 他是一个像这个扫罗在牧羊的一个牧者， Dan memang dia bertugas di daerah sekitar Nobs itu. 所以他本来就是在诺伯城这些一带他在做工。 Tapi ketika dia memberikan kesaksian tentang Daud, 当他向扫罗做这个大卫的那些见证的时候， dia memberikan kesaksian yang tidak tepat. Bapak. 所以他没有用正确的支线给扫罗， Dia memberikan bumbu kemarahan kepada Saul. 所以他就加油添酱的给扫罗， Nah di sini amarah Saul itu membutakannya akan kebenaran. 所以使扫罗就变成了盲目的愤怒。 Ia tidak lagi melihat bahwa Doeg itu adalah orang Edom. 他没有去想这个多益这个他到底是个以东人， Dia adalah musuh orang Israel. 他是一个以色列的仇敌， Dan sebenarnya perkataan Doeg ini tidak sesuai dengan 所以 fakta. 多益所讲的一切其实不合适。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbeda sekali dengan tentara Saul yang tahu akan kebenaran. 所以我们知道扫罗的兵，他们知道正确的信息是什么。 Dan bahkan ketika Saul menyuruh pasukannya membunuh imam itu, 所以当扫罗要叫他的兵丁去杀这个祭司的时候， tidak ada satupun dari tentaranya yang mau mengeluarkan pedang dari sarungnya dan 所以这个扫罗的兵丁完全没有一个人要去杀祭司， karena mereka tahu bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan. 所以他们知道这些在神的面前是犯罪的。 Dari dua hal ini kita bisa melihat bahwa Saul dia tidak memiliki alasan yang tepat sebenarnya untuk marah sampai membunuh semua imam itu. 所以从这里我们可以看到，扫罗完全没有理由，有正确的理由来杀害这些人。 Kemarahannya membutakan dia akan kebenaran dan dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. 所以这盲目的愤怒使他失去了控制，而杀死了很多的无辜的人。 Apakah kemarahan yang buta ini ada akibatnya, Bapak 我们 Saudara? 知道这些盲目的愤怒有它的后果， Nah, tentu pasti ada akibatnya, Bapak 所 Saudara. 以我们知道一定有它的后果。 Akibatnya ini terjadi kepada orang lain dan juga diri Saul sendiri. 所以这个后果就使人损失，他自己也是一样。 Kalau tadi dikatakan bahwa kota imam, Nob itu ada kota imam, semuanya dibasmi, 如 ditumpas 果 oleh 我们看 Saul. 到诺伯城是一个祭司城，我们看到祭司也被杀。 Sayangnya ketika Tuhan sebenarnya memerintahkan Saul, dia tidak melakukannya. 我们知道其实神跟扫罗，但是扫罗不听。 Ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas orang Amalek yang benar-benar itu adalah musuh orang Israel dan pada waktu itu sedang berperang mereka. 神也跟扫罗讲，你要消灭这个亚玛利人，要消灭到底。 Saul malah menyisakan raja dan juga bahkan dia menyisakan hewan ternak yang masih baik. 那么扫罗在战亚玛利人的时候，他没有全部消灭，还有剩下那些肥的牲畜，也把它留下来。 Yang seharusnya dia tumpas, Saul tidak lakukan. 因为一切神所吩咐要他剿灭，但是他没有。 Yang tidak boleh dia bunuh, malah dia tumpas. 那些不可以一定要杀的，他把它放了。 Di sini kita melihat bahwa Saul dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. 所以我们看到扫罗在神的面前在认罪的时候，
Akibatnya Bapak Ibu Saudara, 它的后果 Saul, 是什么呢？ bahwa orang Israel memandang Saul sebagai raja yang tidak memiliki wibawa sebagai seorang raja. 所以以色列人就认为扫罗完全没有这个纣王的那个威严。 Karena memang Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja dan memilih Daud untuk menjadi raja berikutnya. 其实神已经拒绝了扫罗成为王，拥戴了这个大卫成为以色列的王。 Di mata Saul pun, maksud saya di mata orang Israel pun Saul tidak terlihat tidak menghormati Tuhan. 我们知道以色列人他们也看到扫罗他完全没有尊敬上帝。 Ketika Saul menyuruh tentaranya membunuh, tidak ada yang mau 所以当扫 menjalankannya. 罗要叫他的兵丁来杀这些祭司的时候，兵丁完全不要下手。 Tetapi hanya satu orang Edom, yaitu Doeg yang mau melakukan. 所以只有一个以东人叫做多益的，他要这样做。 Nah ini adalah sebuah ironi Bapak Ibu Saudara. 其实是很讽刺的，很悲伤的。 Saul adalah raja orang Israel, 我们知道扫罗是以色列的王， tapi orang Israel tidak ada yang mau tunduk kepada 但 dia. 是以色列人他们不要去拥护这个扫罗， Malahan musuhnya orang asing itu yang melakukannya. 所以他就是那一些这个外邦人更有能力去做。 Nah, Bapak Saudara, bukankah ini sebuah penghinaan sebenarnya bagi Saul 所以 sebagai raja Israel? 其实这些对扫罗来讲是一个侮辱。 Bapak Saudara, demikian juga ketika kita dibutakan oleh amarah. 所以我们弟兄姐妹，如果我们被愤怒所盲目的时候， Bukan hanya kita yang akan melakukan hal yang merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita 我们 sendiri. 不单单使别人损失，有时候连自己也会得到损失。 Dan bahkan lebih parah lagi kita akan melakukan dosa. 有时候更糟的是我们犯罪了。 Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以 apa yang harus kita lakukan ketika kita marah? 所以弟兄姐妹，当我们在生气的时候，当怎么做呢？ Yang tentu kita pernah mengalami marah Bapak Saudara. 其实我们曾经经历过生气。 Ketika kita marah, kita bisa coba pikirkan alasan untuk kita marah dan mengevaluasinya. 如果我们在生气的时候，我们停一下，就思想一下我们生气的理由是什么。 Jangan kita seperti Saul, 我们不要好像扫罗一样， sudah marah, 已经生气了 nggak ada alasan yang jelas, 没有正确的理由， dan mengambil tindakan yang berdosa. 那么他又采取犯罪的行动。 Oleh karena itu dengan kita memikirkan alasan dan kita mengevaluasinya, itu bisa menghindarkan kita dari melakukan 所以，如 dosa di 果 hadapan Tuhan. 我们审查我们的生气，所以我们就会避免很多不必要的事情出来。 Dan yang kedua, ketika kita marah, jangan terlalu terlarut di dalam kemarahan. 所以，第二，当我们生气，不要太深入那个生气里面。 Saul terlalu terlarut di dalam kemarahannya sehingga kemarahan itu membutakan dia akan kebenaran. 所以我们知道扫罗因为太愤怒了，所以这个愤怒使他盲目了。 Dan kemarahan itu membuat Saul berani melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. 所以因为他的愤怒，使扫罗能够做出一些不是他应当做的事情。 Oleh karena itu jangan sampai kita berlarut di dalam kemarahan. 所以我们不要常常深入这个生气里面。 Kemudian ketiga, ketika kita marah, kita perlu lampiaskan dengan cara yang tepat. 第三，我们要发泄我们的生气，要用正确的路途。 Nah ini bisa dilakukan dengan cara yang kita bisa katakan agak keras, Bapak Saudara. 这些我们其实会比较强硬的方法。 Nah misalnya Bapak Saudara, 例如 dulu waktu saya kecil, saya anaknya aktif, Bapak Saudara. 以前我小的时候非常的活跃。 Dulu saya dulu tinggal di Pastori, kemudian ini ada sela, kemudian ada rumah orang lain. 我们知道我住在这个木质楼，但是隔壁还有别的人家。 Biasanya di sela itu di bawah kadang-kadang suka ada orang lewat. 还有一个小巷，有时候有人在来往。 Ya walaupun agak jarang karena gangnya sangat kecil sekali. 因为这个巷很小，比较少人来往。 Tapi saya sama teman saya suka namanya lemparin batu ke bawah gitu. 但我跟我的朋友常常要把这个石子丢下去那个巷子里面。 Waktu itu saya sedang dengan teman-teman mainnya, wah seru aja lempar, wih seru main lempar. 所以我跟朋友就拿些石子，就抓住石子丢在那个巷里面。 Tapi saya nggak tahu apakah di bawah ada orang atau 但 enggak. 是我不知道下面有没有人在来往。 Nah satu kali waktu saya sedang lempar-lempar itu, papa saya tiba-tiba naik ke atas. 当我在跟朋友在玩这个石子丢的时候，我的父亲突然上来， Nah, kemudian saya dipanggil. 所以我就被叫了。 Kemudian papa saya memukul tangan saya. 所以我的父亲打我的手。
Katanya kamu nggak boleh lempar batu ke situ karena mungkin ada orang lewat nanti kena batu. 所以你不可以丢石子在这个巷中间，因为有时候有人经过。 Nah, papa saya pukul karena itu bukan pertama kalinya papa saya tegur saya, Pak Ustadz. 所以不是第一次这个父亲责备我， Nah, papa saya memukul ada tujuannya, Pak Ustadz. 所以他打我，他有他的目的， Dan ada batasnya juga. 有他的限制。 Tujuannya adalah supaya saya tahu bahwa tindakan itu salah. 目的是叫我知道我所做的是错误的。 Dan batasnya adalah papa saya waktu pukul, ya tangan saya masih ada dan bisa dipakai, Pak Ustadz. 我们知道他打我的时候有限制的，我的手还能够用。 Nah, jadi kita bisa juga melakukan, bisa dilakukan dengan cukup keras. 虽然我们能够用强硬的方法去对付， Tetapi dengan tujuan yang jelas dan juga batasan yang jelas. 但是我们必须要知道我们的目的是正确的，我们的限制，我们是行动是有限制的。 Bisa juga dilakukan dengan cara yang halus, Bapak Saudara. 还有一些用比较优秀的方法， Dengan cara dibicarakan baik-baik. 然后就用好好言相劝， Bisa diomongkan baik-baik kepada anak misalnya. 就跟他的孩子用好好的话跟他讲。 Atau misalnya suami istri sedang ada masalah bisa dibicarakan dengan baik. 所以有时候夫妻有问题的时候，实在可以好言相劝。 Kalau ditanya marah nggak? Ya marah, Bos. 问你有生气吗？当然生气了。 Tapi diomongkan baik-baik, diutarakan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal lain yang lebih memperkeruh 如 situasi. 果好好的谈，就不会使事情就越来越糟了。 Nah, jadi kita perlu memikirkan alasan kita marah dan mengevaluasinya. 所以我们要知道我们生气的理由，也怎么样去审查。 Jangan larut dalam kemarahan 所以我们不要一直沉浸在这个生气里面。 dan perlu dilampiaskan dengan cara yang tepat. 所以我们要用好好的方法去处理。 Dan ketika kita mengevaluasi, Bapak Ibu Saudara, 当我们在审查的时候， kita perlu juga memikirkan bahwa ada standar tertentu yang harus kita capai. 但是我们必须有一些标准，我们要达到的。 Ya, karena kalau nggak ada standar, semua orang bisa bilang ini menurut saya baik. 所以如果没有个标准，人家就认为我所做的都是对的。 Nah, inilah yang terjadi juga pada Saul, Bapak. 就是在扫罗身上也发生这样的事情。 Menurut dia baik membunuh para imam itu, 所以当扫罗认为他杀祭司是对的， tapi itu melanggar kebenaran firman Tuhan. 其实是跟神的那个话有相悖的。 Jadi standar yang harus kita gunakan itu adalah firman Tuhan. 所以我们有所抓住的标准乃是上帝的话。 Ketika kita memakai firman Tuhan sebagai standar evaluasi kita, 如果我们要用神的话做我们的标准来审查的时候， dan tahu caranya melampiaskan dengan tepat, 我们要怎么样去好好的去利用？ maka kita dapat mengendalikan kemarahan kita dengan baik 所以我们就能够控制我们的生气， dan juga melampiaskannya dengan baik. 所以我们能够好好的去把它做。 Dan kita juga membutuhkan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan 我 untuk 们 dapat 必须 mengelola kemarahan. 有神的智慧在我们里面，使我们不至于太过于生气， Supaya jangan kemarahan kita itu merugikan orang lain dan juga diri kita 好 sendiri. 叫我们的愤怒不会使别人遭到损失。 Jadi mari kita mengendalikan kemarahan kita dengan bersandar kepada Tuhan dan juga firman-Nya. 所以我们要控制我们的情绪，我们要依靠上帝在我们当中。 Amin. Mari kita bersatu dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa kami dalam 我 surga, 们在天上的父， kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu 我们感谢你给我们你的话， yang sekali lagi mengingatkan kami 能够提醒我们， bahwa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kami bisa ada amarah. 在我们的日常生活中难免会生气， Tetapi kami harus mengendalikannya dan mengelolanya dengan 但 baik. 是其实我们要好好的把它控制住。 Biar Tuhan Kau boleh memberikan hikmat pada kami 有上帝的智慧来给我们， supaya kami dapat mengevaluasi alasan kami marah 好像我们能够审查我们生气的理由， dan kami boleh bersandar kepada kekuatan daripada-Mu 我们能依靠你赐给我们的力量， dan juga hikmat daripada-Mu 也赐给我们的智慧， sehingga kami juga boleh melampiaskannya dengan baik 好像我们能够发泄的好好的去发泄， sehingga kemarahan yang kami alami 我们所面对的这个愤怒 tidak mengakibatkan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 不会成为别人的绊脚石。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。
还可以啦。Terima kasih kepada Guru Injil Peter Faran dan Pak Simon yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan menerjemahkannya bagi kita semua. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik daripada berkat-berkat yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Kita iringi dengan pujian Tuhan peliharamu. Mengundang jemaat untuk berdiri. Terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, ya Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan saat pagi hari ini kami diperkenankan untuk hadir di dalam rumah-Mu, beribadah, menaikkan pujian kami, menikmati hadirat-Mu, dan sungguh ini adalah satu sukacita bagi kami ketika kami boleh beribadah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami begitu rupa, Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap jemaat-Mu saat ini datang di hadapan hadirat-Mu,
Kami datang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami datang membawa korban syukur kami, persembahan kami sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Bapa di surga, biarlah persembahan ini boleh menjadi persediaan di dalam rumah-Mu. Persembahan kami dapat dipakai untuk mencari dan menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dapat dipakai untuk menjangkau banyak orang untuk dimenangkan di dalam Tuhan. Persembahan kami dapat dipakai untuk terus membina pertumbuhan iman jemaat-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkatilah persembahan kami, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, COVID-19 melonjak lagi dan kita harus mewaspadainya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk penyebaran COVID-19 ini supaya dapat ditekan, karena beberapa hari ini kasusnya meningkat tajam. Tercatat ada sekitar 6.200 kasus positif pada tanggal 11 kemarin. Ya, jadi kita harus mulai mewaspadainya dan memperketat akan prokes. Belakangan kita sudah kebanyakan kendor menghadapi COVID ini. Apalagi dengan adanya varian baru dari Omikron yaitu XBB yang lebih cepat menular. Mari kita berdoa agar penyebaran dari COVID ini dapat ditekan, semua warga dapat meningkatkan prokes dan tetap menjaga semua kegiatan dengan prokes yang lebih ketat. Kita berdoa untuk kita mungkin yang belum vaksinasi booster supaya dapat segera melakukan vaksinasi booster. Kita berdoa juga untuk pemerintah supaya dapat kembali melakukan penanganan secara lebih ketat, mengingat belakangan banyak warga yang sudah kendor menghadapi COVID-19 ini. Mari kita buka suara bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk kami semua, anak-anak-Mu, khususnya supaya boleh menjadi contoh untuk menjalankan akan prokes yang lebih ketat di dalam menghadapi peningkatan tajam dari kasus COVID-19 yang masih terus menular hingga saat ini. Tercatat kasus yang cukup banyak, melebihi 6.000 kasus per hari. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh waspada dan kami boleh menjalankan prokes dengan lebih ketat lagi. Kami berdoa untuk semua warga negara supaya mereka tidak kendor, mereka waspada dan kembali menjalankan prokes dengan lebih ketat lagi di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kami berdoa untuk mereka yang belum vaksinasi booster supaya mereka boleh disadarkan untuk mengikuti vaksinasi booster yang memang terbukti dapat menangkal COVID-19 dengan lebih baik. Kami serahkan pemerintah di dalam menangani akan vaksinasi booster ini agar mereka juga boleh melakukannya kembali dengan lebih intens sehingga dapat melindungi warga dengan lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru 2023 supaya mereka dapat mempersiapkan acara dengan baik, supaya pada saat penyelenggaraan nanti di bulan Desember maupun Januari, penyelenggaraannya dapat berlangsung dengan baik dan aman, khususnya menyangkut COVID-19 yang mulai merebak baru-baru ini. Mari kita berdoa untuk panitia Natal dan panitia Tahun Baru. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia Natal 2022 dan juga
panitia Tahun Baru 2023. Kami berdoa supaya panitia boleh bekerja dengan baik, mempersiapkan acara dengan baik, sehingga pada saat penyelenggaraannya nanti semua boleh berlangsung dengan baik dan aman terkait dengan penyebaran COVID-19 yang mulai merebak baru-baru ini. Bapa di surga, kami serahkan akan sepenuhnya semua pelayanan dari Natal untuk gereja kami dan juga Tahun Baru sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih sekali lagi untuk setiap didikan-Mu bagi kami melalui firman-Mu saat ini yang boleh mengingatkan kami akan amarah kami, akan kemarahan kami yang boleh kami lakukan dalam batasan tertentu. Asal kami tidak melakukan dosa, Tuhan tolong kami untuk dapat mengendalikan diri kami, untuk kami boleh mengelola kemarahan kami sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau pulang dan membawa akan firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus sertai kami, bimbing kami untuk hidup setia di hadapan-Mu, bertekun di dalam Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami boleh terus menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, memimpinmu, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika engkau dikuasai oleh amarah, engkau bisa mengendalikannya dengan cara yang benar. Karena itu berkat-Mu boleh turun atas kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menyaksikan warta yang akan ditayangkan, saya bertanya pada pagi hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang pertama kali hadir, boleh dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ada? Nggak ada ya? Oke. Kita akan menyaksikan beberapa berita yang akan disampaikan melalui tayangan video ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Yang pertama, Raker.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah masih ingat visi statement GKBJ Cengkareng? Visi kita adalah gereja membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Sedangkan misi GKBJ Cengkareng adalah 3B2K, berdoa, bersatu teduh, beribadah, komsel, dan kelas pembinaan. dan juga GAM2, yaitu Gerakan Andreas, Gerakan Matius, dan Melayani. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, tentunya diperlukan langkah-langkah sebagai batu lompatan untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk itu, rapat kerja tahunan GKBJ Cengkareng diadakan pada Sabtu 19 November dari pukul 9 pagi sampai selesai di GKBJ Cengkareng, mengundang pengurus departemen untuk hadir. Agenda raker adalah untuk menyusun program kerja tahun 2023 dan perencanaan strategi 3 tahun ke depan, serta langkah apa yang akan diambil untuk mewujudkan visi dan misi gereja kita. Tentunya, tidaklah mudah menggapai kemajuan tanpa dukungan dan kerjasama dari jemaat sekalian. Untuk itu, mari kita bersama bergandengan tangan untuk GKBJ dapat menjadi berkat. Yang kedua, seminar misi sinode. Pengertian dan paradigma yang keliru tentang misi dan pekerja misi banyak terdapat di gereja-gereja. Beberapa berpikir bahwa misi itu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh gereja besar dan memiliki dana. Ada pula yang beranggapan bahwa mereka yang terlibat dalam pekerjaan misi adalah orang-orang tertentu saja, bukan bagianku. Banyak alasan bisa diangkat untuk menghindar dari misi. Padahal, setiap orang percaya mendapat hak istimewa untuk ambil bagian dalam pekerjaan misi, sesuai dengan cara dan ukuran yang sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Sinode GKBJ mengadakan seminar misi mengundang seluruh jemaat gereja lokal untuk mengikutinya. Seminar diadakan Senin, 21 November pukul 7 malam via Zoom dengan tema Kerajaan Allah, Apa Bagianku? Yang dibawakan oleh Peter Hidayat, BSC, M.Min. Zoom ID akan di-share bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, Kompak GKBJ. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah ketika wanita dianggap selalu benar dan pria adalah pihak yang selalu disalahkan. Apapun yang dilakukan pria seakan kurang tepat, bahkan keliru di mata wanita. Bahkan ketika si wanita yang membuat kesalahan pun, akhirnya malah pria yang meminta maaf. Apakah pandangan demikian dapat dibenarkan? Kompak GKBJ mengangkat satu tema yang menarik. Apa pria selalu salah? Dibawakan oleh Bapak Sujarwo dan Ibu Linda Elizabeth. Webinar akan diadakan pada Rabu 23 November pukul 7 malam. Kita bersama-sama akan mengikutinya. Berita gembiranya, webinarnya diadakan di gereja. Sekian informasi warta kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, ada sedikit tambahan warta. Minggu depan itu adalah Hari Anak Internasional. Jadi kita ada kebaktian gabungan antara kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian teens. Waktu ibadahnya tetap sama, jam 7 dan jam 10. Tema minggu depan adalah harapan seorang anak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan kita bisa hadir, diharapkan juga kita bisa duduk bersama dengan anggota keluarga dan kita boleh diingatkan kembali bagaimana tugas kita sebagai orang tua untuk menggenapi atau untuk menjalankan tugas kita memenuhi harapan anak kita. Dan minggu depan juga ada acara drama, ada drama singkat dan firman Tuhan disampaikan juga dengan waktu yang singkat. Sehingga kita boleh bersama-sama bersukacita merayakan Hari Anak Internasional. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal. Natal dilaksanakan hanya satu kali, tanggal 25 Desember pagi hari jam 8 pagi. Nah, untuk Natal ini kita memerlukan dana. Untuk Natal dan acara kebaktian persekutuan malam tahun baru kita memerlukan biaya sebesar 40 juta rupiah, kurang lebih 40 juta rupiah. Kiranya kita boleh berperan untuk memberikan dukungan untuk acara Natal maupun untuk acara persekutuan tahun baru. Itu saja pengumumannya. Saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri.
Dan kita akan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Bapak Stefanus. Kita akan akhiri ibadah kita iringi dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saling mengasihi, betapa sanggup menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Kita saling memberi salam satu dengan yang lain. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang.